Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lancar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan garap keluhan di transmisi L300 diesel ya di sini. Dengan keluhannya seperti yang kita saksikan tadi ya, untuk posisinya itu giginya netral sendiri. Kebetulan ini untuk pengetesannya kita lakukan dengan cara mendongkrak roda belakang ya, dengan tujuan biar lebih jelas dalam pengambilan gambar atau videonya. Namun untuk keluhannya kurang lebih seperti itu ya, ketika dibawa jalan, ketika dimasukkan gigi satu, untuk posisi tuas transmisinya itu bergerak netral sendiri. Untuk kasus atau keluhan seperti ini, keluhan netral sendiri ya tepatnya, khususnya di mobil L300 diesel yang sering kami temui. Untuk sumber penyakitnya atau penyebabnya adalah dari bagian bearing as blunder yang sudah mulai aus atau kocak. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja ya faktor lain yang menyebabkan untuk transmisi mobil ini jadi netral sendiri. Bisa saja untuk gigi oper atau part-part yang lainnya bisa saja mengalami keausan. Namun untuk lebih pastinya kita turunkan dulu ya untuk transmisinya di bawah. Apakah memang benar untuk prediksian kami di sini? Karena kami sering ya menemui kasus seperti ini. Rata-rata untuk sumber kelainannya atau sumber yang rusaknya itu di bagian bearing as blunder yang tengah yang sudah mulai hancur atau jebol. Seperti biasa untuk menurunkan transmisi mobil apapun itu ya, karena otomatis untuk menurunkan transmisi khususnya di sini mobil L300 untuk motor starternya ikut kebuka, maka tak bosan kami ingatkan sebelum melakukan penurunan transmisi atau pembongkaran motor starter diwajibkan untuk membuka salah satu kabel baterai ya. Karena yang dikhawatirkan ketika melakukan pembongkaran terjadi konslet, malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin untuk pembongkaran transmisi atau penurunan transmisi kami tidak ambil video ya, karena untuk penurunan transmisi sudah sering kami buatkan videonya. Kita hanya fokus di penanganan atau mencari penyebab mobil ini netral sendiri. Pasti aya bae. Sorek kene kan. Tengah malas sama tengeng. Kakak lain main. Main sambat sama.
mentek.
Oke, lanjut. Untuk part atau komponennya sudah kami bongkar dan kami cuci di sini. Sebelum ke perakitan ya, kita jelaskan dulu sedikit di sini yang menyebabkan mobil ini untuk transmisinya atau giginya itu loncat sendiri. Untuk kasus di mobil ini yang kami temukan di sini ya, seperti prediksian kami tadi yang dikatakan sebelum pembongkaran, untuk sumber penyakit yang menyebabkan mobil ini atau transmisi ini netral sendiri adalah dari bagian bearing yang sudah hancur. Untuk penampakan bearing yang rusaknya kurang lebih seperti ini ya. Untuk posisi bearingnya sendiri ada di bagian as blunder. Kami menyebutnya as blunder ya, tepatnya as yang ini. Untuk posisinya ada di bagian sini. Dan untuk gigi oper yang mengalami netral sendiri atau bergerak sendiri, posisinya adalah gigi yang ini. Posisinya ada di bagian sini. Karena sudah dipastikan apabila posisi bearing sudah hancur atau oblak seperti ini, untuk posisi ini dipastikan goyang. Makanya apabila posisi as ini tidak center ya atau tidak diam, sudah dipastikan untuk posisi gigi oper ini juga ikut goyang. Sedangkan untuk posisi pemindah gigi atau kami menyebutnya capit udang ya, untuk posisinya ini masih diam, kemudian gigi yang ini goyang karena posisi bearingnya sudah hancur. Sudah dipastikan untuk posisi gigi opernya ini bergeser dan akhirnya untuk posisi tuas transmisinya itu jadi netral sendiri. Namun untuk kasus netral sendiri baik di mobil apapun itu ya, nah kebetulan untuk kali ini kita garap di mobil L300. Untuk faktor gigi transmisi netral sendiri itu tidak mesti untuk penyakitnya atau tidak pasti hanya ditimbulkan dari bearing yang sudah hancur seperti ini. Selain dari bearing yang sudah rusak seperti ini, untuk kasus netral sendiri itu bisa juga diakibatkan dari gigi oper. Kami menyebutnya gigi oper ya kalau di sini. Untuk gigi yang ini bisa saja sudah ada kelainan atau di bagian spi penguncinya sudah aus, sehingga untuk penguncian perpindahan gigi itu jadi tidak sempurna dan akhirnya kasusnya sama netral sendiri. Jadi selain dari bearing bisa juga dari bagian part yang ini sudah mengalami keausan atau kelainan. Kemudian selanjutnya yang paling sederhananya ya di sini, apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan seperti ini khususnya mobil L300, kemudian setelah dilakukan pembongkaran untuk posisi bearingnya itu masih bagus ya, kemudian untuk posisi gigi opernya juga masih bagus. Untuk hal yang paling sederhananya bisa saja dari bagian penyetelan as tuas transmisi ya, tepatnya as yang ini. Bisa saja untuk penyetelan di bagian bearing, tepatnya 3 lubang yang ini ya. Untuk posisi gigi 1 penyetelannya yang ini. Bisa saja untuk penyetelannya itu terlalu kendor, kurang kenceng ya. Sehingga untuk penguncian gigi tepatnya di bagian yang seperti ini ya, bisa saja untuk posisinya itu kendor, sehingga untuk posisi as yang ini itu untuk perpindahannya terlalu longgar, sehingga untuk transmisinya bisa saja netral sendiri. Kemudian selanjutnya penyakit yang pernah ya kami temui untuk kasus gigi L300 netral sendiri bisa juga diakibatkan dari bagian capit udang. Kami menyebutnya capit udang ya kalau di sini. Mohon maaf mungkin ini bahasanya bukan bahasa standar ya, karena kami taunya seperti itu kalau di sini. Biasanya untuk posisi part yang ini ya, tepatnya capit udang kami menyebutnya di sini, bisa saja mengalami kausan atau tipis di bagian ini, tepatnya bagian sini yang masuk ke bagian gigi oper ke sini. Bisa saja untuk posisinya itu bagian ininya sudah aus, sudah tipis ya, sehingga ketika tuas digerakkan maju atau mundur, untuk posisi gigi opernya itu tidak maksimal ya dalam perpindahannya, karena untuk posisinya ini sudah tipis. Dan untuk penguncian di bagian gigi opernya itu tidak sampai klik ya, tidak sampai ujung, sehingga akhirnya untuk posisinya penyakitnya masih tetap sama, yaitu posisinya giginya netral sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk faktor penyebab
transmisi L300 netral sendiri itu berdasarkan pengalaman yang sudah kami temui. Kemudian kembali ke pembahasan transmisi yang ini ya. Untuk penyebabnya sendiri sudah dikatakan tadi, untuk bearing sudah hancur seperti ini, dan kami putuskan di sini untuk semua bearingnya kami ganti ya. Walaupun mungkin bearing yang lain belum terlalu parah untuk kerusakannya, tapi yang dikhawatirkan nanti apabila untuk posisi bearing yang ini kami ganti ya, tapi untuk yang lainnya tidak kami ganti, takutnya bearing yang ini masih bagus, malah untuk bearing yang lain itu rusak duluan dan tidak lama kami harus lakukan pembongkaran ulang. Makanya untuk bearingnya tujuannya mau kami ganti sekalian. Kemudian untuk gigi sinkromis ya, untuk gigi sinkromis juga kami ganti sekalian. Karena untuk posisinya itu sudah terlalu rapat ya untuk posisi penempelannya seperti ini. Karena apabila gigi sinkromis sudah terlalu rapat seperti ini, berarti sudah ada keausan di bagian dalam sini, dan biasanya untuk perpindahan gigi atau proses oper gigi itu kurang halus. Makanya untuk sinkromisnya kami ganti sekalian semua ya, biar untuk perpindahan giginya itu jadi halus atau normal. Dan untuk seal ya, untuk seal semuanya kami ganti. Nah, yang ditakutkan apabila setelah melakukan pencucian seperti ini, untuk posisi sealnya itu rawan bocor, makanya kami ganti sekalian. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses perakitan ya. Cuma untuk kesimpulannya, untuk sumber penyakit gigi netral sendiri di mobil ini ya, khususnya penyebabnya dari bearing transmisi yang sudah hancur seperti ini. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan dalam proses perakitan transmisi baik mobil apapun itu, intinya yang harus diperhatikan ya, yang amat sangat harus diperhatikan itu adalah faktor kebersihan. Karena sudah kita ketahui untuk posisi di bagian gigi, tepatnya di bagian gigi seperti ini ya, banyak gigi seperti ini, ada lubang-lubang kecil buat lubang oli ya untuk melumasi bearing, bisa kelihatan lubangnya kecil seperti ini. Harus dipastikan untuk lubangnya itu tidak ada yang menyumbat ya, bisa kelihatan banyak lubang seperti ini. Makanya kami sering ya menyarankan via pembahasan transmisi baik mobil apapun itu, intinya harus rutin melakukan penggantian oli, karena yang ditakutkan apabila terlalu lama tidak melakukan penggantian oli, untuk olinya itu jadi berkerak dan akhirnya menyumbat ke lubang-lubang kecil seperti ini. Seperti biasa untuk patokan ya, patokan proses perakitan gigi transmisi. Untuk kebiasaan kami di sini hanya berpatokan ke gigi susun ya, tepatnya gigi yang ini, karena untuk posisi gigi susun ini otomatis tidak akan terlepas ya. Mungkin di sini ada kawan-kawan yang masih belum paham untuk merakit transmisi L300, karena kami pribadi di sini juga sering lupa dalam merakit gigi transmisi atau urut-urutannya. Seperti yang dikatakan tadi, untuk patokannya sendiri kita berpatokan ke gigi susun, kita rakit untuk semua giginya, kemudian nanti kita dekatkan atau kawinkan seperti ini. Apabila untuk posisi giginya ini sudah pas dengan posisi gigi susun, sudah dipastikan untuk pemasangannya itu benar. Kurang lebih seperti itu ya untuk patokannya. Cek bro.
lanjut untuk bagian giginya sudah kita susun seperti ini ya. Kemudian sudah kita pasang housingnya. Sengaja untuk bagian as kopling ya atau aspris yang ini kita pasang dengan tujuan kita memasang bearing yang ini tepatnya ya, bearing yang hancur tadi. Tujuannya biar tidak usah menahan dari sini pakai tangan atau pakai apapun itu ya. Intinya tujuan kami memasang ini untuk memasang bearing yang ini, dalam proses pemasangannya itu tidak usah ditahan untuk posisi asnya ini. Kemudian yang harus diperhatikan adalah pemasangan ring ya, tepatnya ring yang ini bisa kelihatan. Untuk posisi ringnya itu ada dua, bisa kelihatan ya. Untuk bentuknya hampir sama atau sama ya untuk diameternya. Cuma yang membedakan adalah di ketebalan. Untuk ring yang ini yang belum kita pasang lebih tipis ya. Sementara untuk yang kita pasang tadi, tepatnya ring yang ini untuk ukurannya itu jauh lebih tebal. Untuk posisinya ada di bagian dalam. Kemudian untuk posisi bushing ya, posisi bushingnya ini. Kemudian satu yang sudah kami pasang ya tadi di dalam sini. Untuk bushingnya sendiri tidak mungkin bisa tertukar ya, karena untuk patokannya sendiri bisa kelihatan di bagian giginya itu jarak dari sini ke sini itu jauh atau panjang. Makanya untuk bushing yang pertama dipasang tadi posisi bushingnya itu yang panjang. Otomatis untuk bearing lidinya juga memasang yang panjang, karena untuk yang pendek ini pasangannya bushing yang ini ya. Bisa kelihatan pasangannya di sini di bagian luar, nanti di bagian gigi mundur. Untuk patokannya kurang lebih seperti itu ya. Untuk posisi ring yang tebal posisinya di bagian dalam, yang tipis di bagian luar nanti setelah bearing. Kemudian untuk bushing atau bearing lidi yang panjang di bagian dalam. Kemudian nanti dalam pemasangan gigi susun, tepatnya pemasangan gigi yang ini ya. Karena untuk di setelah bearing, tepatnya setelah bearing yang ini atau kipnya ya, ada pemasangan ganjal atau ring. Bisa kelihatan di sini, ini juga sama ya. Untuk posisinya tebal satu, tipis satu. Untuk posisi yang tebal, posisinya ada di bagian depan. Tepatnya di bagian sini ya, untuk yang tebal yang ini. Kemudian yang tipis berarti satunya lagi di bagian belakang di sini. Kurang lebih seperti itu, dan harus dipastikan nanti ketika posisi bearing terpasang, kemudian penutup ya, penutup yang ini terpasang, bautnya sudah kita kencangkan. Harus dipastikan untuk posisi gigi susun yang itu setelah terpasang di sini, setelah bautnya kencang seperti yang dikatakan tadi. Untuk posisi gigi susunnya itu tidak boleh ada spelling, baik itu spelling ke atas ke bawah atau ke depan dan belakang. Karena apabila posisinya ada spelling ya, walaupun untuk bearing baru tak sedikit kami menemukan untuk di bagian gigi susunnya itu ada spelling. Biasanya untuk posisi spelling seperti itu menimbulkan suara kasar ketika lepas pedal kopling. Kemudian apabila setelah bearingnya diganti baru, kemudian dipasang rapi masih ada spelling, kawan-kawan bisa mengambil opsi mengganjal ya. Biasanya untuk posisi ringnya ini sudah ada keausan, cuma kebetulan ini kelihatannya masih mulus seperti ini. Cuman apabila kawan-kawan menemukan keausan di bagian ring atau mendapatkan spelling di bagian gigi susun, kawan-kawan bisa mengakali dengan cara mengganjal menggunakan ring baja ya. Jadi setelah bearing kemudian ganjal, terakhir dipasang ring ini, biasanya untuk spellingnya itu bisa hilang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan part yang lainnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan as
tuas ya, pemindah gigi. Bisa kelihatan di sini. Untuk patokannya sendiri kita bisa berpatokan pada cowakan yang ini ya. Untuk posisi cowakan yang tengah yang ini adalah posisi untuk bearing penahan masuk 2 gigi ya, tepatnya untuk bearing yang ini ya. Posisi yang ini untuk posisinya itu nanti kurang lebih di cowakan yang ini. Jadi untuk posisi as yang ini, untuk penempatannya di bagian lubang yang tengah yang ini. Untuk posisi bearing yang lonjong ini ya, untuk penempatannya ada di lubang dalam sini, tepatnya di bawah sini ya, di sini. Jadi untuk posisi yang lubang banyak seperti ini, cowakannya ada 2 seperti ini ya, yang pinggir, kemudian ini yang 3 ini. Untuk posisinya ada di bagian tengah. Kemudian untuk posisi yang paling bawah ya, kalau posisi transmisi terpasang berarti untuk posisinya ini yang paling bawah. Untuk as tuas transmisi berarti posisinya yang ini, bisa kelihatan. Untuk posisinya, untuk cowakan yang bagian bearing yang lonjong berarti yang bagian atas seperti ini. Sementara untuk lubang yang 3 ini untuk setelan di bagian housing, tepatnya lubang yang ini. Jadi untuk posisinya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk yang paling bawah adalah yang ini sisanya. Berarti untuk posisi pengunci, untuk pengunci bearing yang lonjong posisinya ada di bagian bawah seperti ini. Sementara untuk bagian yang ke atas ke sana ada lubang di sini untuk setelan juga. Kurang lebih seperti itu ya. Sementara untuk pemasangan part yang ini atau capit udang kami menyebutnya seperti itu. Kalau di sini pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Bisa kelihatan. Untuk pemasangan part yang ini ya, untuk posisinya untuk yang paling bawah, kalau posisi terbalik seperti ini adalah posisinya yang ini, bisa kelihatan. Kemudian untuk posisi yang tengah sudah dipastikan yang ini ya, bisa kelihatan seperti ini. Kemudian untuk yang paling atas, kalau terbalik seperti ini berarti posisinya seperti ini adalah posisi yang ini. Namun pemasangan part yang ini dalam proses pengunciannya harus dipastikan pemasangannya itu memasang part yang ini dulu dengan tujuan untuk mengunci posisi yang ini, posisinya ada di tengah. Lalu kemudian setelah ini terpasang, tahap terakhir nanti kita pasang pengunci yang ini dengan tujuan menutup untuk menahan posisi part yang ini.
Keseng sabara lambaran nih Pak? Hah? Keseng sabara lambaran itu? Itu sabara meter deh? Kabehna sabara ka sabara Kak? Asa itu baru asa pilih siki kan teh. Mun ukuran sabaraha eta? Ada ukuran sakitu kita sama sabaran berapa teh? 20. Sameter 10. Kayak kabeh kota dak. Kumaha beda nomorna hewa. Beda. Kayak gitu lah, kayak itu boleh tempuhan sisa. Bro, kunci iya 24 sok. Jeung 30 sok. Aya bro. Jeung impact bakal dia. 24 anu eta be nu bodas. Yang 30 mana video nu badak gagang mah. Kan bro. Tadi ada ya. Si hari ini gagang mah bro, badak nih. Kalau bro.
Nganbrong. Gila. Ngasiri. Anjing ngasiri. Untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Untuk tahap selanjutnya kita proses pemasangan cover ya, bagian bawah kemudian bagian belakang. Oke, lanjut. Untuk transmisinya sudah selesai kami rakit ya, kemudian untuk olinya juga sudah kami isi. Untuk tahap selanjutnya kita proses naikkan transmisi ya. Mungkin untuk penaikan transmisi kami tidak ambil video karena tidak terlalu ribet ya, karena hanya memasang beberapa buah baut pengikat. Nanti kita coba jalan apakah untuk transmisi loncat sendiri sudah sembuh atau belum. Kemudian untuk proses penyetelan keras atau lunaknya pemindahan gigi kita lakukan nanti ya. Kita langsung paskan dengan tuas transmisi di atas. Kita cari penyetelan yang paling pas. Yang tadi kami katakan untuk penyetelan di sini tidak boleh terlalu kencang ya untuk penyetelannya, karena untuk proses pemindahan gigi sudah dipastikan agak keras. Kemudian tidak boleh juga terlalu longgar, karena yang dikhawatirkan untuk posisi giginya itu bisa saja netral sendiri apabila penyetelan terlalu longgar. Namun untuk penyetelan di bagian ini ya, tuasnya nanti kita lakukan setelah transmisinya terpasang. Oke, lanjut kita tahap pengetesan ya. Di sini kita sengaja cari turunan seperti ini karena biasanya untuk posisi netral sendiri di mobil L300 itu ketika melewati jalan turunan. Kita coba masukkan gigi 1 ya, dan kita coba jalan dan lepas gas. Ternyata penyakitnya sudah sembuh ya, karena untuk penyebabnya sendiri dari bagian bearing, dan untuk bearingnya sendiri sudah kami ganti. Untuk tutorial apa yang di mana? Nggak tahu. Untuk tutorial menangani kasus atau keluhan mobil L300 netral sendiri, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil L300 diesel. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.